Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Sabtu 25 Maret 2023, mari kita menyiapkan waktu juga hati kita untuk bersama-sama bersaat teduh yang akan menuntun langkah kita pada hari ini. Dan mari kita memulai dengan berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk kasih juga penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan begitu luar biasa memelihara kehidupan kami, khususnya Tuhan pelihara kami Tuhan di dalam istirahat malam kami, hingga di pagi hari ini kami boleh bangun kembali, kami boleh merasakan nafas kehidupan yang masih Tuhan izinkan di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami rindu agar firman-Mu yang menolong menuntun sepanjang hari kami beraktivitas. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar setiap firman yang boleh kami baca dan kami dengar boleh tertanam dalam hati kami dan berbuah dalam laku hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini di dalam tangan kasih-Mu saja. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini tema kita adalah mengerti. Dan bacaan Alkitab kita diambil dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 44 sampai dengan 53. Dan saya secara khusus akan membacakan di ayatnya yang ke-45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan yang sering kali diajukan oleh guru ketika selesai mengajarkan muridnya atau menjelaskan sesuatu kepada para murid adalah mengerti. Nah, itu biasanya satu kata yang sering kita dengar dari seorang guru setelah selesai mengajar. Pertanyaan itu menjadi penting Bapak Ibu sebab bila murid-muridnya belum atau bahkan tidak mengerti, maka guru itu harus mengulangi penjelasannya agar bisa dicermati, dimengerti oleh murid-muridnya. Nah, ini juga menjadi bagian dalam hidup kita. Memahami isi kitab suci memang bukan perkara yang mudah Bapak Ibu. Yesus menyadari betul bahwa para murid mengalami kesulitan untuk mengerti isi kitab suci yang akan menjadi dasar bagi mereka dalam menyampaikan kabar baik. Karena itu dalam perjumpaan yang terakhir dengan para murid, sebelum ia naik ke surga, Yesus membukakan pikiran para murid agar dapat mengerti isi kitab suci. Penting bagi para murid untuk mengerti isi kitab suci sebab setelah Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka secara fisik, yang mereka miliki adalah kitab suci. Ya, seperti kita saat ini. Para murid harus terus memberitakan apa dan siapa Yesus kepada orang lain berdasarkan kitab suci. Untuk itu penting Bapak Ibu perlu digarisbawahi, mengerti isi kitab suci adalah keniscayaan. Yesus tidak berhenti hanya sampai membukakan pikiran para murid. Ia menegaskan agar mengirimkan apa yang sudah dijanjikan oleh Bapanya. Yesus berjanji bahwa Yesus akan mengirimkan apa yang sudah dijanjikan Bapanya. Para murid itu akan mendapat pertolongan dari Yesus dalam menjalankan tugas untuk bersaksi. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita membaca Alkitab, mendengarkan khotbah, mengikuti pendalaman Alkitab gitu ya, persekutuan PDRT kita, membaca renungan harian, seperti yang kita lakukan saat ini, menyaksikan saat teduh secara virtual atau berdiskusi tentang firman Tuhan, apakah sebenarnya sebetul-betulnya kita sudah mengerti? Ini pertanyaan bagi kita semua. Bila memang kita belum mengerti, kita belum paham, maka kita punya tujuan, kita punya panggilan untuk meminta kepada Tuhan untuk membukakan pikiran kita agar dapat mengerti firman yang disampaikan. Nah, ini menjadi dasar kita, semoga kita punya panggilan untuk selalu meminta kepada Tuhan agar kita diberikan hikmat kebijaksanaan untuk memahami firman-Nya. Sehingga firman yang telah kita dapatkan boleh berbuah dalam laku hidup sehari-hari kita. Damai sejahtera Tuhan bisa beserta dengan kita selalu. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri saat teduh kita pada pagi hari ini dan kita menutupnya di dalam doa. Allah yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau boleh menyapa kami kembali Tuhan dengan lembut. Bahwa firman-Mu ya Tuhan, secara manusia kami sulit Tuhan untuk memahami, untuk menangkap isi kitab suci. Itulah kelemahan kami Tuhan. Namun Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami Tuhan
punya panggilan kami untuk dapat meminta kepada Tuhan segala hikmat, agar kami mampu memahami firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh tercermin dalam kehidupan kami. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami selalu punya kerinduan untuk mengerti isi kitab suci, sehingga kami boleh Tuhan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan dalam setiap aktivitas yang akan kami jalankan. Kiranya semua aktivitas yang kami jalankan dapat seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami, permohonan kami ini di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat menjalankan aktivitas kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.